Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas dua motor yang emang bisa dibilang paling populer di Indonesia, si Yamaha dan Honda. Kenapa motor umum yang populer di Indonesia gitu ya? Teknologinya tidak semaju motor Yamaha. Dan kayak santuy dulu nggak sih saat Yamaha sudah dengan teknologi Besti SPBU-nya yang borosnya minta ampun. Tapi kenapa Honda malah santuy baik jadi Besti bengkel servis dan tukang las? Nggak, serius. Misalnya R15 V4 dah dengan teknologinya yang sebejibun itu, tapi Honda CBR masih setia dengan teknologi kelotoknya, atau Yamaha NMAX Top Road dengan teknologi Top Road gimmicknya. Tapi si Bicek yang kemarin baru nongol malah gitu-gitu baik. Lah ini alasannya kenapa dia gitu? Honda ogah buat ngasih teknologi meledak di motor mereka, tapi ya nih motor masih meledak-meledak baik, penjualannya masih laku-laku baik di Indonesia. Tapi intinya kenapa Honda tidak pernah se-improvement itu dalam meningkatkan teknologi dari motor-motor yang umum dan populer di Indonesia? Soalnya mereka tuh kagak peduli dengan inovasi dan revolusi teknologi. Makanya kita langsung bahas di mari aja. Ini agak sariawan anjay, padahal musim hujan ini teh bullshit teh itu. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh bujang. Langsung baik dah, kagak usah banyak ngoceh-ngoceh. Pertama kita lihat dulu dari sejarah kesuksesan Honda dalam mendominasi pasar di Indonesia. Yang apakah karena teknologi rangka lipatnya Honda bisa mempertahankan kepopulerannya? Sebenarnya emang Honda sudah lama jadi raja jalanan di Indonesia, meskipun raja sesungguhnya ya masih RX Jambret. Karena dari era Supra X yang terkenal irit sampai Vario yang jadi primadona emak-emak dan dibenci kita semua karena modif biled yang malah norak, Honda berhasil merebut hati masyarakatnya. Kenapa? Ya karena yang paling utama itu adalah harganya yang kompetitif. Motor Honda selalu punya harga beli dan perawatan yang bersahabat dengan DP ringan dan bobot yang ringan pula. Tapi kalau misalkannya udah dihitung malah ujung-ujungnya biaya perawatannya berat-berat juga. Beli rangka kocak. Selain itu karena jaringan servis yang luas, Honda berhasil mempertahankan bengkel resmi dan suku cadang Honda yang bisa ditemukan hampir di setiap ke kota-kota kecil. Saking bisa ditemukannya ke kota-kota kecil, armnya masih bisa pakai pohon dahan mahoni. Lalu ya karena itu, karena ringan juga sampai behal dari plastik yang membuatnya irit BBM. Sebagian besar motor Honda terkenal hemat bahan bakar, tapi ya dibalik kesuksesannya, selain teknologi yang rangka lipat, bodi kerupuk, dan behal plastik yang emang legendaris, kenapa Honda terlihat lebih konservatif soal teknologi dibandingkan Yamaha? Ini kan pertanyaan utamanya. Ya karena seperti yang kita tahu nih, Yamaha dah yang jadi pionir segmen VVA dah, atau Valve Variable Ampas, teknologi yang bikin tenaga motor optimal di semua putaran mesin dengan tambahan suara mesin yang malah makin kocak ngebacot. Selain itu ada keyless system pertama di kelas skuter premium dan fitur traction control di motor sport seperti R15. Ya meskipun kagak kepake-pake amat, tapi kan ini kan revolusi. Motor lemot kagak sekalian kasih wheelie control bapak Yamaha. Bahkan nih si NMAX sudah dilengkapi dengan teknologi Y-Connect yang dimana motor bisa terhubung dengan smartphone meskipun kagak bisa sambil nonton Si Honda mah baru nongol dah nih fitur LCD TFT gini pada motor paling terbaru skutik premium mereka, si Bicek, yang bahkan si NMAX Top Road udah ada teknologi Top Road gimmick. Dan yap, dari Yamaha di sini kita bisa mulai melihat jurang perbedaan inovasi dan revolusi teknologi yang bisa dibilang kontroversi dan signifikan yang bikin orang ketar-ketir. Jadi pertanyaan dasarnya, apakah Honda lebih baik jualan rangka tulang lunak? Enggak, maksudnya serius. Apakah Honda tidak haus akan inovasi? Jawabannya ada di strategi bisnis dan profil konsumen Honda di Indonesia. Ripan kagak bakalan ngebahas si Suzuki yang emang bingung dari manapun kayaknya no motor kagak bakal bisa maju kalau misalkannya nah jadiin si perindapan sebagai kiblat. Jadi kita lihat Honda dan Yamaha baik, kita fokus dua ini. Jadi kagak usah sampai nanya ke situ, ya kan? Balik lagi ke si Honda. Honda tahu mayoritas pembeli motor di Indonesia
Indonesia adalah kelas menengah ke bawah yang mencari motor fungsional dan irit, bukan fitur canggih. Dan emang ini terbukti si Yamaha malah bobrok baik kagak pernah bisa nyusul si Honda meskipun teknologinya, inovasinya terbarukan terus. Teknologi canggih arinya harganya naik. Meskipun ya bisa dibilang harga si Picek juga yang nyaingin Namek Tobrut juga masih relatif tinggi dengan teknologi kocak yang gitu-gitu baik. Apalagi sih CBR klotoknya yang malah gitu-gitu baik yang harganya juga bisa dibilang relatif mahal. Tapi ya itulah strategi market mereka yang nyatanya masih berhasil baik, masih bestseller baik, masih laku baik. Jadi emang Honda lebih memilih menjual motor dalam jumlah besar daripada mengejar segmen premium dan konservatif dalam inovasi. Ya yang intinya Honda selalu bermain aman, kagak mau ceroboh, memastikan produknya sudah terbukti awet dan bisa diterima pasar luas sebelum meluncurkan teknologi terbaru. Agak telat dan ketinggalan kalau misalkannya Honda bikin motor dengan teknologi. Bisa baik jadi kalau misalkannya ini Honda bikin motor dengan teknologi supercharger tapi nanti kagak tahu dan ntar Ripan udah ubanan kagak tahu kapannya gitu ya. Ataupun manusia punya ekor juga kita mah kagak tahu kapan-kapannya. Tapi yang paling penting mah Honda bisa ngilangin fitur angka lipat. Udah itu dulu. Jadi siapa di sini yang kagak percaya kalau misalkannya Honda itu motor awet? Ya gimana ya? Ya meskipun kita patut validasi dominasi pasar ada di motor Honda dengan pangsa pasar berada di atas angka 70%. Honda tidak terlalu tertekan untuk berinovasi karena konsumen yang sudah loyal. Intinya itu Honda itu punya loyalitas komponen yang merata kemana-mana yang tanpa teknologi terbarukan pun yang bahkan dikasih fitur-fitur tangki karatan, rangka kropos, bodi kerupuk pun Honda mah bakal tetap laku karena banyak konsumen loyal dan royal. Mereka tetap beli Honda meskipun teknologinya kalah canggih. Tapi ya di sisi lain Yamaha lebih berani emang bener-bener mengambil resiko dengan teknologi yang baru. Meski ini juga punya konsekuensi sebenarnya mah, yang dimana biaya servis Yamaha biasanya lebih mahal karena teknologi yang lebih rumit. Tidak semua konsumen butuh teknologi yang canggih. Sebagian merasa fitur Yamaha bisa dibilang overkill untuk kebutuhan sehari-hari. Karena ya target pasar utama mereka seperti si Honda ini yang paling utama ini motor bisa digunain sehari-hari. Makanya agak usah terlalu banyak konfigurasi mikirin yang aneh-aneh dan pusing-pusing di motor mereka. Karena ya benar juga semakin banyak teknologi semakin riskan juga digunain untuk kebutuhan sehari-hari yang pastinya mempengaruhi mobilitas. Yang misalnya baik kita lihat nih si Yamaha Namek dengan beberapa motor maksinya dengan fitur VVA-nya yang hal ini membuat motor lebih boros meskipun dengan performa yang sepadan. Tapi si Honda meskipun kagak ada embel-embel teknologi Tobrut ataupun VVA, no motor masih memiliki performa yang meskipun performanya kocak tapi motor mereka masih relatif irit. Benefit lainnya karena kagak terlalu banyak teknologi yang membuat motor miriskan, motor mereka bisa lebih awet secara durabilitas. Emang durabilitasnya awet ya? Ya gitu dah pokoknya mah ya. Jadi kenapa Honda nggak secanggih Yamaha ya? Karena semua kembali ke strategi bisnis dan fokus konsumen. Honda lebih mementingkan irit dan durabilitas. Nah sedangkan Yamaha terus mengincar posisi inovator dengan fitur yang canggih meskipun Ripan agak berat. Kalau misalkannya harus ngomong motor Honda itu tetap mengedepankan keiritan dan durabilitas. Ngomongin durabilitas agak berat kalau misalkannya harus ngomongin durabilitas di motor Honda. Ya intinya di sini udah jelas ya baik Honda ataupun Yamaha yang penting motor sesuai kebutuhan lu pade. Jadi kalau misalkan lu pada tim Honda atau mau tim Yamaha, coba menurut kalian gimana tanggapan kalian tentang klaim Honda dan Yamaha? Karena ya kita tahu pasti kedua kompetitor motor ini saling berkompetitif untuk saling mengembangkan yaitu inovasi, teknologi, fitur yang intinya untuk memberikan keuntungan untuk konsumen yang pastinya tidak membahayakan untuk kita sebagai pengguna dan konsumen. Karena kalau misalkannya menurut Ripan nih ya, ini Ripan pribadi gitu ya, apakah lebih milih Yamaha atau Honda? Sebenarnya Ripan yang menjadi fokus pemilihan utama di sini bukan memihak ataupun pilih produsen yang mana, karena Ripan juga pastinya kita sebagai konsumen juga gak mau kagak mau dirugikan gitu ya. Bodoh amat dah masalah loyalitas segala rupain itu, yang penting motor bisa digunain sehari-hari dengan nyaman. Tetap Ripan juga pasti lihat ada teknologi apa di motor tersebut yang pastinya mah kagak ngebahayain dan ngerugiin bagi mereka pengguna dari motor yang dijual di pasaran di Indonesia. Intinya mah gitu, ngerti kan maksud Ripan di sini
gimana gitu ya. Wajar gitu ya Ripan yang netral-netral banget tetap pengen beli motor yang kagak ngerugiin kita sebagai konsumen. Kagak ada loyalitas. Mending kalau misalkannya udah dikasih garansi yang ngejamin gitu kalau misalkannya kita udah beli motornya. Tapi kan ya gitu dah pokoknya mah. Menurut kalian gimana dah pendapat kalian gitu? Coba komen kolom komentar ya. Enak banget anjir.